Hello guys, you meet me again. I'm Eka Kartika and how are you? I hope all of you are okay and today we will discuss about study from home. But before we start with this video, you need to think about how you feel, what do you think about study from home. And feel free to share how do you feel and what do you think about study from home. But don't worry, because in this video we will not talking in English. Yeah, we use bahasa Indonesia as always, guys. Oke, kita langsung aja capcus to the video. No, not the video, but the topic. Jadi topik kali ini adalah study from home, di mana adik-adik kita yang masih di bangku sekolah itu berada pada masa-masa sekolah study secara daring. Ya, secara online semuanya. Jadi, karena aku adalah seorang kakak dari 2 adik yang masih sekolah, yang merasakan bagaimana study from home, sedikit berpikir untuk lebih mendalami lagi bagaimana sih perasaan orang-orang yang mengikuti study from ini. Tapi ternyata study from home tidak hanya berdampak kepada anak-anak yang sekolah atau guru-guru mereka saja, tapi juga berdampak pada orang tua, saudara, seperti saya ini, dan juga berbagai pihak lainnya, karena mereka dituntut lebih apa ya? Sebenarnya sih menurut aku kita semua dituntut untuk lebih fokus untuk mendukung pendidikan, proses pembelajaran adik-adik kita, anak-anak kita, atau diri kita sendiri sebagai orang yang menjalani study from home tadi. Jadi karena corona pandemic ini belum selesai dan belum memungkinkan untuk belajar di sekolah, jadi semua anak-anak itu belajar dari rumah secara online. Dulunya aku pikir belajar di rumah secara online itu ya sebuah hal yang baru dan yang ya pastinya menyenangkan, karena aku pribadi dulu pernah ngerasain waktu sekolah itu yang paling jadi challenge itu bangun paginya, karena bangun pagi siap-siap ke sekolah itu tuh butuh niat dan energi yang cukup wow gitu ya kan. Jadi kalau study from home ya jadi lebih santai gitulah, lebih santai untuk persiapannya gitu. Jadi kayak ya karena kita tahu ini study from home dari rumah, ya kita bisa mempersiapkan lah, seenggaknya bangunnya bisa agak lebih lama karena nggak perlu ada mempergunakan waktu untuk mempergunakan waktu untuk jalan ke sekolahnya atau apalah segala macam untuk bisa sampai ke sekolah. Kita nggak perlu buang-buang waktu di situ, jadi kita bisa menggunakan waktunya untuk istirahat dan untuk yang lain. Tapi ternyata study from home nggak sesimpel yang kita bayangkan dan nggak sesimpel yang teman-teman bayangkan, karena tantangannya lebih besar tentunya. Tantangan bolosnya juga lebih besar karena bisa aja bolos, aku ketiduran nih gitu. Jadi akhirnya nggak jadi kelas. Mostly masalah study from home itu hanya sekedar aku rindu sama teman-temanku, aku rindu sama bangku sekolah, rindu sama kelas, rindu sama sekolah, rindu sama Pak tukang kebun, rindu sama ibu kantin, rindu sama Pak supir, rindu sama mamang fotokopi, banyak. Ya, semua berkaitan dengan rindu mungkin. Dan memang rindu itu adalah masalah yang cukup berat dan cukup menguras energi. Tapi ternyata study from home itu nggak cuman masalah rindu, nggak cuman masalah kangen-kangenan, nggak cuman masalah nostalgia atau memori selama masa-masa normal. Tapi juga ada masalah-masalah yang bikin gemes. Jadi aku punya 2 adik. Yang pertama itu duduk di kelas 2 SMA, dan yang kedua itu adik aku duduk di kelas 6 SD.
Dan dua-duanya ini memiliki menghadapi hal yang sama-sama study from home dan sama-sama punya kendala-kendala. Meskipun mungkin kendalanya agak sedikit berbeda gitu. Untuk adik aku yang SMA ini, dia tuh mengeluhkan beberapa hal. Salah satunya adalah gurunya yang memberikan tugas itu lebih semangat daripada biasanya, bahkan lebih luar biasa semangatnya daripada waktu masih dari sekolah biasanya gitu, pada masa normal. Dan hal ini juga dirasakan oleh adik aku yang SD. Dia tuh selalu ngeluh, guru aku tuh nggak ngerjain. Guru aku tuh nggak ngajarin, tapi kok dia nyuruh aku ngerjain ini sih, aku belum ngerti, aku belum dijelasin, dan lain-lain sebagainya. Jadi dia kayak ngerasa harus ngerjain tugas yang dia belum ngerti. Bahkan kalau di sekolah aja pun kalau udah dijelaskan, diterangkan sama gurunya, belum tentu dia langsung tahu. Tapi kali ini dia malah harus ngerjain sesuatu yang bahkan dia belum tahu. Bahkan dia ngerasa itu sangat baru untuk dia gitu. Dan keluhan saya juga sebagai kakak yang punya adik yang study from home juga ngerasa, aduh ini anak ngerepotin banget sih, nanya-nanya mulu, nyuruh ngajarin, terus lebih parahnya lagi nyuruh ngerjain. Dan aku pun penasaran gimana perasaan orang-orang lain di luar sana yang juga study from home atau tinggal bersama dengan orang yang sedang study from home. Gimana sih perasaan mereka, apakah sama kayak aku? Akhirnya aku pun melakukan sebuah mini research tentang hal ini ke beberapa orang tua, beberapa siswa, dan beberapa kakak yang sama kayak aku ini sekarang gitu. Jadi, aku bakal uraikan beberapa hal yang aku dapat dari komentar-komentar mereka. Pertama itu untuk anak sekolahnya sendiri yang sekolah dari rumah itu sendiri, study from home, belajar dari rumah itu sendiri, mereka menghadapi sebuah hal yang kayak gini. Misalnya pelajaran yang mereka dapatkan itu tidak bisa secara fokus, secara full yang mereka ekspektasikan untuk mereka dapatkan, tapi ternyata enggak. Karena biasanya mungkin ya di study from home ini kan secara daring. Nah, pertemuan tatap muka secara daring ini nih, tatap muka lewat komputer ya. Tatap muka nih kayak mungkin ngejar waktu juga, terus habis itu ya gimana ya, nggak bisa lah sesuai dengan ekspektasi banget gitu. Dan bahkan ada orang yang mengatakan bahwa dia berekspektasi untuk study from home ini lebih santai, tapi ternyata lebih padat dari biasanya. Kalau aku perhatikan, banyak anak-anak yang dapat tugasnya itu double, berkali-kali lipat dari sebelumnya. Karena dulu saat sekolah di masa normal, di fase normal, itu mereka kan biasanya materi dulu, habis itu ada latihan atau tugas. Nah, kalau sekarang dari awal pembelajaran sampai akhir isinya materi terus. Bukan, salah. Isinya soal terus, latihan terus, dan ngerjain tugas terus. Kalau materi biasanya mereka mungkin mendapatkan dari materi video, dari ngasih file gitu aja, ini filenya dipelajarin, dikerjain tugasnya gitu. Jadi kayak gurunya itu tidak menerangkan secara langsung, dan tidak semua anak dapat belajar mandiri. Maksudnya belajar ada file, dia baca, terus habis itu langsung dia ngerti. Ada orang yang harus diomongkan, atau apa ya istilahnya, harus disampaikan gitu, baru mereka bisa mengerti. Nah, ditambah lagi kayak gini keadaannya sekarang, jadi susah ngerti. Banyak yang susah ngerti, itu salah satu kendalanya. Terus ada lagi nih yang kalau adik aku ini kan dia udah tahun ajaran baru, yang anak cowok ini yang SMA ini, dia adalah salah satu anak yang sangat kritis menurut aku. Anak SMA yang cukup kritis tapi tidak speak up. Itu dia sayangnya. Dia tuh ngerasa kalau selama ini dia study from home itu nggak efektif. Karena dulu sebelum tahun ajaran baru dia itu sama kayak orang-orang pada umumnya,
orang-orang yang study from home pada umumnya itu dapat tugas doang, nggak mendapatkan materi, nggak mendapatkan pengajaran dari gurunya, cuma dapat tugas aja. Kerjaannya setiap hari ngerjain tugas aja gitu. Jadi sebenarnya bukan diajari, tapi dihajar. Lebih tepatnya dihajar kayak gitu. Jadi dia biasanya satu hari itu mendapatkan banyak banget tugas, dan luar biasanya kadang dia, "Kak, tolongin aku dong, kerjain yang ini, aku yang ngerjain yang itu." Ya ampun. Sebagai kakak tuh gimana ya, nggak suka ngajar, bukan nggak suka ngerjain, cuman nggak efektif lah kalau misalnya saya yang mengerjakan, ini kan adik saya yang punya, gimana dong. Di tahun ajaran baru mereka sedikit mengubah strategi, jadi guru-guru itu menyampaikan materi melalui video YouTube atau dari Zoom atau dari manapun itu. Jadi setidaknya materi itu udah ada disampaikan, dan memberi tugas itu masih sama. Yang kedua, adik aku yang SMA ini mendapatkan masalah di bidang buku. Jadi buku mereka tuh nggak cukup, buku paket mereka nggak cukup. Jadi H plus berapa mereka masuk tahun ajaran baru, mereka disuruh datang ke sekolah dengan jadwal tertentu dan dengan protokol tertentu pastinya untuk membagikan buku. Tapi buku-bukunya ternyata nggak cukup. Buku paket untuk pelajaran itu nggak cukup. Nah, adik aku yang nama absennya itu di bawah, jadi namanya dari huruf Y, jadi namanya itu paling bawah-bawah, dan dia tidak mendapatkan buku yang lengkap gitu. Jadi dia kayak itu salah satu kendalanya lagi. Dan lucunya dia kalau dia dapat tugas ya pastinya kurang efektif dong kalau misalnya dia nggak punya buku dan yang lain punya buku gitu. Jadi kayak itu salah satu hal yang menghambat dia juga. Tapi lucunya lagi, dia meminta saran dari gurunya, meminta saran gimana nih, sampai kapan saya harus menunggu buku saya, apakah memang saya harus menunggu atau saya harus melakukan sesuatu atau apa gitu. Gurunya tidak memberi solusi gitu ya. Kalau dari adik aku sendiri, dia nggak dapat solusi dari gurunya. Entahkah itu bisa difotokopi, entahkah itu ditunggu dulu sampai bukunya datang, entahlah. Tapi dia terkendala di situ juga. Nggak tahu adik-adik lain di luar sana, kalian juga ada masalah nggak di buku ini atau enggak? Mungkin kalian bisa share. Terus ada lagi kegiatan-kegiatan sekolah pastinya sudah dihentikan sementara sampai waktu yang tidak ditentukan pastinya. Kayak misalnya kegiatan pramuka, kegiatan porseni, dan lain-lain sebagainya, ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu di-cut pastinya karena pandemi corona ini nggak bisa gitu. Tapi lucunya lagi di sekolah adik aku ini, ada yang namanya pengutipan untuk kegiatan-kegiatan tersebut, pengutipan dana dari anak-anak sekolah untuk hal-hal tersebut. Padahal ini tidak dilakukan gitu. Ini kegiatan tidak dilakukan, tapi ada dana yang ditarik. Ini masalah dana nih sekarang. Menurut aku sih, mungkin iya alasannya untuk kita harus bersiap siaga. Itu memang bisa gitu. Tapi kalau misalnya untuk zaman sekarang, menurut aku itu nggak urgent. Bersiap siaga pun aku yakin dana yang sebelum pandemi itu masih ada. Dan nggak mungkin kan benar-benar habis gitu, habis kemana? Kan kita tidak melaksanakan aktivitas apa-apa. Dan kalau misalnya urgensi, menurut aku nggak terlalu urgent untuk mempersiapkan dana untuk kegiatan-kegiatan yang bahkan kita tidak tahu kapan harus kita lakukan dan apakah kita akan melakukannya. Aku nggak ngerti, mungkin menurut kalian berbeda. Tidakkah lebih baik dana-dana itu digunakan untuk hal lain? Apalagi sekarang kan di masa pandemi ini banyak hal yang tertunda, banyak hal yang terhambat, termasuk juga penghasilan
penghasilan itu juga kayak mengalami gejolak kayak gitu. Dan menurutku kalau alih-alih kita memikirkan hal-hal yang belum tentu ke depannya gimana, dan bahkan sama sekali nggak urgent dan sama sekali gimana ya, sama sekali hal yang belum mendesak dan penting. Menurut aku mungkin itu lebih di-cut dulu aja. Tunggu aja sampai keadaan normal, baru kita bisa melaksanakannya lagi. Itu menurut aku, teman-teman. Itu just my opinion. Aku tahu mungkin it's different with yours. Jadi, kalau misalnya menurut aku ya kayak gitu, alangkah lebih baiknya kita menggunakan ke hal-hal yang lebih baik lagi. Seperti membeli paket data, karena belum semua tersebarluaskan, belum semua terdistribusikan itu paket-paket data dari pemerintah, belum semua. Jadi lebih baik itu digunakan untuk paket data, untuk hal-hal yang menunjang pendidikan secara langsung. Kalau kegiatan ekstrakurikuler, tunggu dulu lah, nanti dulu gitu, ini belum urgent. Kenapa kita nggak beli paket data dulu aja pakai itu uang? Kan bisa digunakan buat yang lain, buat beli makan siang kah, buat beli hand sanitizer, buat beli masker. Itu jauh lebih baik daripada cuman mengumpulkan uang untuk mempersiapkan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan porseni yang kita bahkan belum tahu kapan kita adakan. Kecuali kalau mereka punya inisiatif, mereka punya sebuah inovasi baru untuk mengadakan porseni secara daring, itu saya dukung. Gimana? Kalau di sekolah kalian ada nggak yang kayak gituan? Dan aku nggak tahu apakah kasus yang ini itu diketahui oleh guru mereka atau tidak, ataukah ini hanyalah inisiatif anak-anak yang berjabatan di OSIS, yang memiliki kekuasaan di OSIS, atau bagaimana, saya kurang tahu, dan itu di luar ranah saya untuk mengomentarinya. Kita lanjut ke kasus lain, ini banyak dialami oleh anak-anak SD pada umumnya, terkhusus untuk orang-orang yang aku tahu, termasuk adik aku. Jadi mereka itu anak SD juga study from home secara daring, dan mereka tuh tergabung di dalam Google Class atau bahkan di WA gitu. Jadi lebih banyak kayak grup orang tua, grup siswa, Google Class. Jadi anak SD itu kayak gitu. Nah, tapi lucunya mereka ini juga mengalami hal yang agak sedikit aneh dalam dunia pendidikan, karena mereka itu terkesan bukan diajar tapi dihajar tadi. Nah, kalau aku perhatiin adik-adik aku nih, kayak adik aku yang SD ini tuh selalu setiap hari dikirimkan tugas-tugas yang harus dia kerjakan pada hari itu, tapi dari gurunya sendiri tidak ada materi-materi atau hal-hal yang harus mereka jelaskan hari itu. Jadi intinya guru mereka di sini hanya bisa mengirimkan tugas yang harus mereka kerjakan, tidak untuk mengajar. Aku nggak tahu, aku kurang paham mereka menyediakan wadah untuk bertanya. Mereka menyediakan wadah untuk ditanyai anak-anak murid mereka atau tidak, aku kurang tahu. Tapi yang jelas materi itu jarang banget diberikan. Materi itu pernah diberikan untuk adikku yang SD ini. Materinya pernah diberikan sebanyak 2 kali udah sejauh ini. Cuman untuk video aja, pakai video itu video yang dari YouTube, dan itu cuman 2 mata pelajaran aja, matematika sama PPKN waktu itu. Dan hanya 2 itu. Sementara dia punya banyak mata pelajaran tentunya, dan semua mata pelajarannya itu tidak ada materi sama sekali. Padahal mereka butuh diajar, bukan untuk dihajar. Setiap hari dia mengeluh kalau misalnya dia belum pernah belajar ini. Ya iyalah, orang kamu kelas baru gitu kan, dia di kelas baru, terus habis itu dikasih buku, nggak pernah dijelasin, nggak pernah diterangkan, dan dia disuruh ngerjain soal. Itu memang benar-benar pembodohan yang luar biasa menurut aku. Dan ya memang untuk orang tua, saudara kayak kakak atau abang itu bertanggung jawab untuk mengajari adik-adiknya. Tapi kita tidak punya kompetensi untuk mengajar. Maksudnya
ya mungkin kita bisa mengajar tapi seadanya aja, dan nggak semua pelajaran itu pelajaran SD itu kita tahu. Iya nggak sih? Kalian tahu nggak ngajarin adik kalian? Maksudnya cara mengajarnya gitu. Mungkin kalian bisa mengerjakan soal-soal itu, tapi apakah kalian mengerti cara mengajar yang baik dan benar itu kayak gimana? Dan untuk adik-adik, apakah kalian senurut belajar sama guru kalian dengan kalian tuh belajar sama kakak, sama abang, atau sama orang tua kalian? Aku jamin enggak deh. Hal inilah menimbulkan masalah lagi, merembetlah permasalahan study from home ini kepada pihak-pihak lain, pihak-pihak orang tua, pokoknya pihak eksternal yang tidak secara langsung mengalami study from home. Pihak yang terdampak berikutnya adalah guru. Jadi guru ini juga kasihan teman-teman selama study from home, selama pendidikan dengan cara daring, belajar mengajar dengan daring ini tuh mereka juga kasihan karena mereka guru-guru dipaksa untuk berpikir lebih kreatif lagi, untuk berinovasi, untuk harus memiliki sebuah sebuah hal yang baru. Mereka harus belajar hal-hal baru untuk bisa melaksanakan pembelajaran daring. Mereka yang sama sekali nggak ngerti YouTube, jadi harus ngerti YouTube. Mereka yang sama sekali nggak ngerti Zoom, harus ngerti Zoom. Mereka yang sama sekali nggak ngerti Google Class, mungkin harus belajar, benar-benar harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Dan benar-benar orang yang kayak selama ini jarang menggunakan teknologi yang saat ini kita gunakan, mungkin mereka yang sudah guru-guru yang sudah berumur, mungkin mereka jarang menggunakannya, tapi sekarang mereka harus dan wajib, bukan wajib sih, kayak mau nggak mau harus mau gitu. Itu juga adalah sebuah tantangan buat mereka untuk berpikir lebih berinovasi lagi. Itu juga tantangan buat mereka. Tapi ada banyak yang bahkan belum bisa memenangkan tantangan itu. Maksudnya bergerak maju pun untuk melawan tantangan itu belum. Karena aku lihat guru-guru yang sudah mengerti, maksudnya udah mulai mencoba hal itu masih sedikit. Jadi kayak mereka masih mungkin masih ini ya, masih mengumpulkan keberanian, mengumpulkan kemampuan yang mereka punya untuk bisa bergerak gitu. Jadi kasihan juga kalau misalnya banyak orang yang bilang guru sekarang tuh nggak ngajar kok gitu. Aku merasa sangat gimana ya, sangat tidak enak mendengar kata-kata kayak gitu, melihat ada perkataan-perkataan kayak gitu. Karena guru itu juga mengalami tantangan yang luar biasa selama study from home ini. Jadi untuk guru-guru di seluruh Indonesia, kalian tetaplah pahlawan bangsa, kalian semangat, tetaplah kuat, dan tetaplah think kreatif, lebih mendapatkan lebih berjuang untuk mendapatkan inovasi baru lagi. Menjadilah guru yang produktif dan menemukan cara-cara yang efektif untuk mengajar, karena kalian adalah ujung tombak untuk saat ini untuk pendidikan bangsa kita Indonesia. I pray for all of you, every teacher around the world, ya terkhususnya di Indonesia. Diberkatilah kalian, diberi kesehatan, diberi hikmat, diberi kebijaksanaan. Dan aku yakin kalian pasti bisa membawa pendidikan Indonesia lebih baik lagi selama masa daring ini. Meskipun ya memang benar banyak tantangan yang kita hadapi. Dan aku yakin kalian bisa. Berikutnya yang kena dampak adalah orang tua. Jadi orang tua itu kudu wajib untuk mengajari anak-anak mereka. Karena mungkin ya di rumah tuh lihat anak-anaknya pusing gitu kan, lagi belajar, lagi kerja, lagi ngerjain tugas. Dan banyak orang tua yang juga work from home. Jadi mereka semua berada di rumah dan melihat struggle masing-masing. Dan mungkin struggle-nya ayah adalah ketika melihat anaknya mengalami struggle.
Jadi struggle ini berkaitan satu sama lain dan akhirnya sudah banyak meme yang bertebaran di seluruh sosial media yang itu tuh surat dari seorang ibu kepada guru kalau misalnya ibunya katanya itu enggak yang memiliki bakat untuk menjadi guru. Jadi tolong katanya jangan biarkan hubungan saya dan anak saya rusak karena saya tidak berbakat untuk mengajar. Memang benar teman-teman, itu adalah struggle-nya orang tua juga di situ. Dan memang semuanya harus mendapatkan struggle ya sebisa mungkin. Jadi kalau memang benar-benar nggak bisa membantu untuk mengajari anak ya setidaknya semangatin kali ya. Semangat ya dek, kamu bisa gitu. Untuk orang tua dimanapun berada, tetaplah bersabar untuk mendidik anak-anak, tetaplah bersabar untuk menjadi orang tua sekaligus guru buat mereka, tetaplah bersabar untuk mendampingi mereka belajar. Meskipun aku tahu kita mengerti kalian semua sibuk dengan pekerjaan, tapi kami percaya kalian pasti bisa menyempatkan waktu untuk mendampingi anak-anak yang sedang belajar di rumah. Bisa, ya aku yakin kata semangat nak kamu bisa itu juga jauh lebih baik daripada kok kamu gitu aja sih, kok kamu nggak ngerti sih. Jadi semangat nak, maaf ya papa nggak tahu, mungkin kamu bisa tanya kakak kamu gitu, itu jauh lebih baik. Dan kalau memang misalnya semua nggak bisa, mari kita sama-sama tanya Google teman-teman. And to all of our parents dimanapun kalian berada dan apapun yang saat ini kalian kerjakan, may God bless you. Tuhan memberikan segala yang terbaik buat kalian. Karena aku tahu tanggung jawab kalian benar-benar besar. Apalagi di masa pandemi ini mungkin banyak hambatan, banyak kesulitan yang kalian hadapi. Tapi aku yakin Tuhan gak akan tinggal diam. Mereka pas semangat buat orang-orang tua kami. Kami sangat mencintai kalian. Dan yang lain yang terkena dampak study from home adalah saudara-saudaranya dia, kayak aku atau teman-teman sebaya aku yang juga punya adik. Nah, salah satu orang yang merespon mini research aku kemarin itu mengatakan satu fakta yang ngakak gitu. Dia bilang study from home itu ngebosenin. Karena gue selalu lihat adik gue 24 jam. Literally 24 jam dalam sehari gitu. Jadi kayak lo lagi gitu. Jadi aku mau bacain nih misuh-misuhnya dia kayak apa. Saya sebagai kakak menjadi budak, mengerjakan dan mengoreksi tugas adik. Ya kadang-kadang gak apa-apa sih kalau gabut kan bisa ngisi waktu luang. Cuma kalau misalnya yang disuruh ngerjain tuh soal fisika yang makin ketahuan tidak pernah belajar, aku saat waktu SMP ya gimana ya? Ini salah satu hal yang aku juga ngerasain karena aku tuh punya adik SMA kan ya, dan aku tuh sering disuruh bantuin dia buat ngerjain matematika. Udah gitu banyak yang nggak jelas menurut aku. Ya selalu sistem persamaan linear apalah gitu, terus apalah gitu yang ada grafiknya, terus daerah yang diarsir itu aku nggak ngerti banget sama sekali. Menurut aku itu nggak ada faedahnya untuk kehidupan sehari-hari, Maimunah. Terus parahnya lagi, adik aku itu anak sosial, dia jurusan ilmu sosial, tapi dia punya mata pelajaran biologi sangat bikin ngakak teman-teman. Dan dia sering punya tugas yang buat dia pusing. Itu pernah sekali ada tugasnya dia itu mengumpulkan berbagai macam biopita, gangga atau apalah gitu. Itu loh yang tumbuhan berlumut. Yaitu semua dikumpulkan nama-namanya, ciri-cirinya. Dan menurut aku ya kamu sehari-hari anak sosial lagi nggak bergaul sama lumut, nggak bergaul sama ganggang. Ya ampun, itu nggak penting buat dipelajari. Udah cut aja, apalagi anak sosial ngapain sih belajar biologi.
curhat kakak-kakak yang punya adik lagi study from home. Nih, lainnya mungkin kalau soal study from home, cuma kesel-kesel dikit aja lah biasa. Masalah server web e-learning sekolah adekku yang kadang suka nge-freeze gitu pas aku lagi ngoreksi jawaban dia, yang bentuknya esai. Emosi karena nunggu nge-freeze lama banget, kayak sempet kali aku baca cerita satu chapter. Jadi web sekolah adiknya itu nge-freeze sampai lama banget, sampai dia bisa baca novel. Luar biasa. Ada lagi nih yang merespon sangat luar biasa. Dia bilang gini, ya bersyukur sih karena aku punya waktu untuk curhat sama Tuhan. Jadi ini seorang kakak yang punya adik study from home, tapi dia juga lagi study from home, mahasiswa. Dia bilang dia punya waktu untuk curhat sama Tuhan. Emang keren sih. Biasanya aku menggunakan alasan untuk nggak ngobrol sama Tuhan selama 24 jam dalam hidupku karena sibuk tadi. Tapi kali ini nggak ada alasan dan mensyukurinya. Itulah salah satu cara mengatasi dengan cara mensyukuri. Jadi dia mengatasi kekecewaan dia study from home ini dengan ngobrol sama Tuhan, guys. Untuk ekspektasi paling aku mengira kita akan lebih santai. Nyatanya tidak. Udah banyak tugas malah kita nggak ngerti apa yang dia sampaikan. Ada beberapa dosen cuma kasih tugas tanpa ngasih materi secara verbal gitu. Ini nih. Tapi menurutku, untuk kakak-kakak, dimanapun kalian berada, semampu kalian, semangatlah untuk mendukung adik kalian untuk belajar. Sebisa mungkin gak usah ikut turut mengerjakan tugasnya. Cukup ajarin aja. Ya, ajarin dengan cara lemah lembut lah ya. Karena kalau aku pribadi, kalau ngajarin langsung tuh susah banget kalau nggak pakai gitu. Jadi mungkin ada lebih banyak pihak-pihak lagi yang terkena dampak dari study from home ini. Bisa ya tadi itu yang udah kita bahas, anak-anaknya sendiri, saudara mereka, orang tua, guru, dan mungkin banyak pihak-pihak lainnya yang juga terkena dampak. Mungkin mamang-mamang angkot, tukang kuota, mamang-mamang ojek, jemputan, taksi, dan lain-lain sebagainya juga terkena dampak study from home ini. Mungkin dampaknya berbeda, seperti mamang kantin, ibu parkir kebalik. Dan itu guys, tadi bahasan kita pada hari ini tentang study from home. Jadi semoga kalian gak bosan sama video ini, semoga kalian gak makin kesel sama video ini, sama study from home juga mungkin. Semoga nggak membuat kalian menjadi geram. Aku minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang tidak berkenan, tidak baik yang aku sampaikan, aku mohon maaf. Atau mungkin sikap aku yang kurang baik, aku mohon maaf. Dan sampai di sini aja guys pertemuan kita pada hari ini. Thanks udah nonton. Dan jangan lupa untuk tetap semangat study from home-nya, tetap stay healthy and stay produktif juga tentunya. Semangat teman-teman, dadah!